Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Yulianti, NIM 21 2019 316. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi Sustainable Growth Rate terhadap perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang pertama, latar belakang. Industri manufaktur berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meski ada tekanan dari pandemi COVID-19, perusahaan manufaktur tetap bisa berkembang dengan baik. Namun tidak semua perusahaan manufaktur yang mengalami pertumbuhan dengan baik. Contohnya, industri farmasi yang mengalami pertumbuhan yang melambat. Yang kedua, data rata-rata Sustainable Growth Rate pada perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga itu data rata-rata Working Capital Turnover, Receivable Turnover, Inventory Turnover, dan Payable Turnover pada perusahaan farmasi. Bisa kita lihat itu pada grafik, ada nilai rata-rata Sustainable Growth Rate perusahaan farmasi 2017 sampai 2021. Di situ Sustainable Growth Rate perusahaan farmasi mengalami nilai yang naik dan turun. Dengan nilai terendah pada tahun 2019 sebesar 6,4 dan yang paling tinggi itu pada tahun 2018 yaitu 7,6. Dan yang sebelahnya itu ada tabel nilai rata-rata Working Capital Turnover, Receivable Turnover, Payable Turnover, dan Inventory Turnover. Bisa kita lihat WCTO-nya itu nilai tertingginya itu pada tahun 2017 dengan nilai 8,6, sedangkan nilai terendahnya itu ada pada tahun 2019 dengan nilai minus 17,8. Kemudian RTO-nya itu paling tinggi pada tahun 2020 dengan nilai 100,9, sedangkan yang paling rendah itu pada tahun 2017 sebesar 6,6. Kemudian ITO-nya, ITO perusahaan farmasi itu paling tinggi pada tahun 2020 dengan nilai 7,4, sedangkan yang paling rendah itu pada tahun 2018 yaitu 5,8. Sedangkan PTO perusahaan farmasi itu paling tinggi pada tahun 2020 dengan nilai 0,72 dan yang paling rendah itu pada tahun 2017 yaitu 0,9. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yang pertama, adakah pengaruh WCTO, ETO, ITO, dan PTO terhadap Sustainable Growth Rate perusahaan manufaktur subsektor farmasi? Yang kedua, adakah pengaruh Working Capital Turnover terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan farmasi? Yang ketiga, adakah pengaruh Receivable Turnover terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan farmasi? Yang keempat, adakah pengaruh Inventory Turnover terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan farmasi? Dan yang terakhir itu adakah pengaruh Payable Turnover terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi? Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu yang pertama untuk mengetahui pengaruh WCTO, RTO, ITO, dan PTO terhadap Sustainable Growth Rate pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh WCTO terhadap SGR pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh ETO terhadap SGR perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Yang keempat itu untuk mengetahui pengaruh ITO terhadap SGR pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh PTO terhadap SGR yang berada di perusahaan farmasi. Dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh PTO terhadap SGR pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi. Kemudian manfaat penelitian. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi SGR terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BPI pada tahun 2017 sampai 2021. Kemudian bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk selalu memperhatikan Sustainable Growth Rate di dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dan bagi alma mater universitas, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, dan referensi bagi semua pihak Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian landasan teori. Yang pertama itu teori sinyal. Penelitian ini menggunakan teori sinyal dikarenakan informasi dari Sustainable Growth Rate merupakan suatu sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada investor terkait prospek dan resiko pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. Dan yang kedua itu teori stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori stakeholder karena pemangku kepentingan atau stakeholder bisa menentukan arah dan kesuksesan suatu perusahaan. Jika stakeholder baik, maka kemungkinan besar perusahaan juga akan berjalan dengan baik dan berpengaruh terhadap laporan keuangan berkelanjutan perusahaan. Kemudian Sustainable Growth Rate. Dari definisi yang disampaikan oleh Higgins tahun 2014 dan Sudana tahun 2015, dapat disimpulkan bahwa Sustainable Growth Rate itu merupakan tingkat pertumbuhan maksimum yang dapat dipertahankan perusahaan tanpa meningkatkan struktur keuangan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada profit margin, dividend policy, financial policy, dan total asset turnover. Kemudian ada Working Capital Turnover. Dari definisi yang telah disampaikan oleh Kasmir pada tahun 2018, Wiratna 2019, dan S. Munawir 2014, dapat disimpulkan bahwa Working Capital Turnover merupakan kemampuan untuk menilai keefektifan modal kerja rata-rata suatu perusahaan.
Selanjutnya ada receivable turnover. Dari definisi yang dinyatakan oleh S. Munawir tahun 2016, Sutrisno 2013, dan Kasmir 2018, bisa disimpulkan bahwa receivable turnover itu merupakan kemampuan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola piutangnya. Kemudian inventory turnover. Menurut definisi yang dinyatakan oleh S. Munawir 2016, Wirana pada tahun 2019, dan Kasmir pada tahun 2018, inventory turnover itu dapat disimpulkan merupakan rasio yang untuk mengukur waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah persediaan menjadi kas atau menjadi piutang. Dan yang terakhir, payable turnover. Dari definisi yang dinyatakan oleh Hanafi pada tahun 2018, Prihadi 2013, dan Hantono 2018, dapat kita nyatakan disimpulkan bahwa dan yang terakhir, payable turnover. Dari definisi yang dinyatakan oleh Hanafi pada tahun 2018, Prihadi 2013, dan Hantono pada tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa payable turnover itu merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang dipengaruhi oleh tingkat efektivitas perusahaan dalam melakukan pengelolaan hutang-hutangnya tersebut. Penelitian sebelumnya yang dipakai ada Nurvita dan Dayanti tahun 2021 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi Financial Sustainability Study pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Kemudian ada Priyanto dan Robianto pada tahun 2020 dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi Sustainable Growth Rate terhadap perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2018. Kemudian PD 2020 dengan judul Pengaruh ROA dan DER terhadap SGR pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang tercatat di BEI tahun 2019. Kemudian ada Junaidi et al. Pada tahun 2019, Kusumo 2020, dan Awaludin dan Arfiani pada tahun 2022. Berikutnya kerangka pemikiran. Bisa dilihat itu ada kerangka pemikiran, yaitu pengaruh dari working capital turnover terhadap sustainable growth rate, receivable turnover terhadap sustainable growth rate, inventory turnover pada sustainable growth rate, payable turnover pada sustainable growth rate, dan pengaruh keempat variabel independen terhadap variabel independennya. Selanjutnya hipotesis. Yang pertama, H1 ada pengaruh WCTO, RTO itu PTO terhadap SGR pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 sampai 2021. H2 ada pengaruh working capital turnover terhadap sustainable growth rate pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kemudian adakah pengaruh receivable turnover terhadap sustainable growth rate pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 dan sampai 2021. Kemudian adakah pengaruh inventory turnover terhadap sustainable growth rate. Dan yang terakhir ada pengaruh payable turnover terhadap sustainable growth rate pada perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Kemudian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini itu menggunakan penelitian asosiatif. Kemudian populasi pada penelitian ini semua Kemudian populasi yang digunakan pada penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur subsektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian sampelnya ada Kemudian pada penelitian ini sampel yang digunakan ada 8 perusahaan. Kemudian data yang diperlukan pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu analisis dokumen. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis kuantitatif. Dan yang terakhir teknik analisis. Ada 4 yaitu analisis keuangan, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis. Baiklah, sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.